Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap dalam kondisi sehat, tetap ceria dan tetap bersemangat tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-5. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar materi tentang pertumbuhan hewan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan menuliskan pokok-pokok informasi dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan katak dengan tepat. 2. Siswa dapat memberikan saran dan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari metamorfosis atau perubahan bentuk pada kupu-kupu. Nah, pada hari ini kita akan belajar metamorfosis pada katak. Seperti apakah perubahan bentuk pada katak? Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Fase telur. Proses metamorfosis katak diawali dengan fase telur. Telur katak diperoleh dari hasil pembuahan luar sel telur betina oleh sel telur jantan. Telur katak umumnya ditemukan secara berkelompok karena disatukan oleh semacam gel. Setelah bertelur, induk katak umumnya akan meninggalkan telur-telurnya itu dan membiarkannya tumbuh secara alami. Perkembangan fase telur dalam metamorfosis katak berlangsung selama 21 hari. Selama itu, embrio menggunakan cadangan makanan dari kuning telur untuk pertumbuhan berbagai organ hingga ia siap menetas dan menjadi kecebong. Fase berudu atau kecebong. Fase kedua yakni kecebong atau berudu. Berudu umumnya masih akan memakan sisa makanan dari cangkangnya hingga fungsi tubuhnya memungkinkan untuk mencari makan sendiri. Berudu memiliki ekor yang panjang untuk menunjang pergerakannya di dalam air, insang eksternal yang digunakan untuk pernapasan, dan sebuah mulut yang digunakan sebagai alat makan. Selama 5 minggu dalam proses metamorfosis katak, berudu akan terus mengalami perubahan bentuk morfologis dan fungsi fisiologis organ. Kaki belakangnya mulai tumbuh diikuti pertumbuhan kaki depan, serta paru-parunya mulai berkembang sebagai persiapan masuknya fase baru dalam proses metamorfosis yang dilaluinya. Fase katak muda. Fase ketiga adalah fase katak muda. Setelah mengalami fase pertumbuhan, kecebong mulai berubah bentuk, mulutnya akan melebar, insangnya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Pada fase ini, kita bisa melihat berudu berubah menjadi seekor katak muda. Dalam proses metamorfosis katak, fase ketiga ini umumnya berlangsung selama 3 minggu hingga akhirnya bentuk katak muda telah sempurna menjadi bentuk katak dewasa. Fase katak dewasa. Fase yang keempat adalah fase katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan di darat, kaki-kaki tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya.
Sementara ekornya telah benar-benar hilang. Ia akan terus berkembang menjadi dewasa dan siap melakukan perkembangbiakan kembali melalui proses pembuahan luar bersama pasangannya untuk memulai proses metamorfosis katak baru. Nah, kita sudah mempelajari pertumbuhan kupu-kupu dan pertumbuhan katak. Tahapan katak yang paling penting menurut kami adalah pada fase telur, karena telur katak tidak memiliki cangkang telur. Ia hanya dilindungi oleh lapisan seperti jeli dan proses pembuahan terjadi secara eksternal, di mana rawan kegagalan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya arus air yang kuat dan predator berupa ikan. Menurut pendapatmu, manakah tahapan yang paling penting dalam metamorfosis katak? Tulis jawabanmu dalam kolom komentar ya. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Bagaimanakah caranya katak bertelur sehingga telur katak bisa sepanjang beberapa sentimeter bahkan mencapai 30 cm lebih? Tanyakan jawabannya kepada orang tuamu ya. Ada orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga yang tidak berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Nah, bagaimanakah menurutmu jika ada salah satu temanmu tidak berani menyentuh hewan tersebut? Perhatikan gambar berikut. Tampak dalam gambar, Dayu ketakutan karena ditakut-takuti oleh Benny dengan menggunakan seekor katak. Bagaimanakah menurutmu sikap Benny tersebut? Terhadap sesama teman, sebaiknya Benny menghargai Dayu yang takut pada kodok. Sesama teman, kita harus saling menghargai dan menghormati. Setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda, maka dari itu kita harus menghargai perbedaan tersebut dan kita wajib menghormati teman dan menghargai teman kita. Kita juga harus membantu teman kita yang tadinya tidak berani sehingga menjadi lebih berani. Nah, tahukah kalian hewan yang bernama penyu? Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu saat ini menjadi hewan yang dilindungi. Salah satu cara untuk melindungi penyu adalah dengan cara membuat penangkaran penyu. Bisakah kalian menghitung jumlah penyu yang ada dalam penangkaran? Kita selesaikan soal berikut ini. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Mari kita hitung dengan cara perkalian. Untuk menghitung jumlah beberapa bilangan yang sama dapat dilakukan dengan cara perkalian. Mari kita tentukan terlebih dahulu angka perkaliannya. 7 bak penyu masing-masing berisi 130. Berarti 7 kali 130. Kita selesaikan dengan cara panjang. 7 kali 130 sama dengan, mari angka yang besar kita pisahkan berdasarkan nilai tempatnya, yakni 130. 130 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 0. Sekarang kita kalikan semuanya dengan angka 7. 7 kali 100 sama dengan 700. 7 kali 30 sama dengan 210. 7 kali 0 sama dengan 0. Sekarang mari kita jumlahkan hasil perkalian tersebut. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi hasil perkalian 7 kali 130 sama dengan 910. Sekarang mari kita kerjakan dengan cara lain. 7 kali 130 sama dengan
130 dikali 7. Kita kerjakan dengan cara susun. 130 dikali 7. Pertama kita kalikan dari belakang. 7 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 3 sama dengan 21. Karena 21 angkanya ada 2, tulis angka satunya dan simpan 2-nya. Kemudian 7 kali 1 sama dengan 7. Tadi punya simpanan ya, tambahkan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi hasil perkalian 7 dikali 130 sama dengan 910. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.